Selamat pagi pemirsa. Tertangkapnya Hakim Agung dalam kasus rasuah jelas telah membuka fakta bahwa virus korupsi ternyata juga menjangkiti puncak tertinggi lembaga peradilan di negeri ini. Bagian hulu dan hilir tindak pidana korupsi kini ada di ranah yudikatif. Terjeratnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah panjang daftar hakim dan juga aparatur lembaga peradilan yang terlilit kasus rasuah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 27 September 2022 dengan tema Reformasi Hukum yang Mendesak bersama saya Lona Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tapi reformasi hukum atau kondisi penegakan hukum yang tidak sehat nih, Bang, di negara ini, Bang. Bagaimana, Bang? Bukan hanya tidak sehat, rusak parah. Rusak parah, sakit parah. Sakit parah. Itu dia. Mungkin sudah stadium 4 kali ya. Itu dia. Kita akan bicara itu, Bang Elman dan pemirsa, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah berita foto utama, Anda bisa lihat di harian Anda. Ada gambar pesawat Garuda yang sedang dimuati bantuan Indonesia untuk Pakistan. Ini waktunya Indonesia untuk membantu negara sahabat Pakistan. Apa makna dari bantuan ini, Bang Elman? Iya, memang setiap negara mestinya harus ada empati. Ya. Ketika ada negara lain yang sedang menderita gitu ya. Katakanlah terkena bencana alam. Betul. Dulu juga kita waktu bencana tsunami kan. Iya. Hampir semua negara ikut Betul. ambil bagian. Betul. Dan itu yang membuat tsunami itu juga cepat tertanggulangi kan. Gitu kan. Dan masyarakat juga merasa ya dibantu. Iya. Nah, menurut saya juga ini juga bagian daripada itu. Betul. Jadi kita nggak boleh menutup mata lah. Iya. Negara manapun itu. Kita kan memang politiknya bebas aktif ya. Bebas aktif. Kita juga aktif menciptakan perdamaian dan membantu juga. Dan kita kan terkenal dengan masyarakat gotong royong. Betul. Jadi gotong royong itu tidak hanya berlaku di dalam, Iya. juga kita berlaku juga di keluar. Gitu. Dan kalau saya lihat baca beritanya, Bang Elman, diperintahkan juga Menteri Muhajir ya untuk mengawal bantuan ini supaya kemudian benar-benar tepat sasaran di sana. Sasaran. Oke, Ya. kita harapkan saudara-saudara kita di Pakistan bisa terbantu juga Betul. dengan bantuan ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1 pemirsa, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Presiden minta Gubernur Papua kooperatif. Nah, ini kasus ini sampai sekarang kita masih belum tahu, Bang Elman, bagaimana jalan keluarnya karena tim kuasa hukum Lukas NMB mengatakan bahwa Lukas NMB sakit, tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Sementara di sisi yang lain KPK juga ingin memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB, tapi di Papua mulai hangat di sana. Bagaimana, Bang Elman? Ya, memang tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Oleh karena itu harapan kita satu-satunya adalah Gubernur Papua Pak Lukas ini harus juga menjadi negarawan ya. Karena dia kan pemimpin. Iya. Pemimpin daerah, dia pemimpin rakyat, dan dia harus memberikan keteladanan. Contoh ya. Contoh gitu kan. Jadi siapapun yang terjerat Iya. masalah hukum, mestinya harus dengan legowo mau mempertanggungjawabkannya. Iya. Tinggal lagi nanti apakah tuduhan tersangka dari KPK ini benar atau tidak benar. Nah, mestinya Pak Lukas ini harus berani juga bertemu dengan penyidik. Dia datang dengan argumentasi yang membenarkan tindakannya. Itu sebenarnya kan nggak ada masalah. Karena kita kan semua bersepakat ya, saya percaya juga termasuk Gubernur Papua Lukas NMB, bahwa Indonesia ini negara hukum. Negara hukum. Jadi semua apakah itu pembuktian, apakah pembuktian bahwa tidak bersalah, harus lewat jalur hukum. Jadi tidak ada yang boleh semena-mena. Yeah. KPK juga tidak boleh semena-mena. Yeah. Tetapi Gubernur Papua juga tidak boleh juga mengabaikan panggilan. Yeah. Apalagi Pak Gubernur ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Betul. Dia harus bertanggung jawab. Yeah. Semua tuduhan ini dia harus jelaskan di depan penyidik. Oke.
Kita harapkan ada jalan keluarnya dan dalam kondisi yang aman dan damai ya di Papua juga. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini berita yang harusnya menggembirakan ini Bang Elman. Akan ada penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kalau Anda lihat di dalam beritanya pemirsa, maksudnya penyesuaian itu penurunan. Nah ini apakah benar akan turun harga BBM non-subsidi karena harga minyak mentah turun Bang? Atau tidak diturunkan juga, bagaimana Bang? Ya, logikanya kan ketika harga BBM non subsidi ini naik kemarin ini, karena berkaitan dengan harga minyak dunia sedang naik. $100 waktu itu Bang? $100. Ya. Nah, sekarang harga minyak dunia turun menjadi $78. Betul. Nah, logikanya ya turun juga dong. Karena dulu ketika naik karena memang harga minyak dunia naik. Karena harga minyak dunia turun, mestinya turun. Tapi Bang, masalahnya harga BBM non subsidi kalau lihat aturannya itu tidak diatur pemerintah Bang. Itu kewenangan sepenuhnya dari Pertamina. Itu bagaimana Bang? Ya Pertamina juga harus tetap bisa fair. Dia harus jujur. Jadi Pertamina juga tidak boleh hanya tahu menaikkan. Dia juga harus bisa menurunkan. Karena kalau dia tidak menurunkan untuk kali ini, maka nanti kalau harga minyak ini tiba-tiba naik lagi, katakanlah menjadi 110, 120, rakyat akan marah kalau dinaikkan. Karena dianggapnya Pertamina tidak fair. Pertamina harus fair dong. Jadi kalau naik, rakyat juga bisa memahami, tapi ketika turun harga minyak dunia, rakyat juga harus bisa diberi paham. Ini kami turunkan nih. Betul. Gitu. Jadi cari untung yang sewajarnya begitu ya. Ya, pokoknya cari untung itu yang fair, yang jujur. Jadi boleh untung dan boleh sama-sama menanggung kerugian juga. Baik. Gitu. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke editorial, pemirsa. Kita pada hari ini membahas mengenai reformasi hukum yang mendesak. Ketika kasus tangkap tangan Bang Hakim Agung MA, banyak teman saya terutama juga yang berprofesi sebagai kuasa hukum mengatakan sebenarnya bukan rahasia baru, bukan kejadian baru, udah rahasia umum. Tapi inilah memang konfirmasi pertama bahwa ada hakim di level MA yang ternyata juga melakukan dugaan korupsi. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian reformasi ini bisa segera dilakukan? Atau jangan-jangan ya ini hanya pada saat kejadian ini saja, kejadian ini lewat, lupa juga Bang. Bagaimana Bang Elman? Ya biasanya sih ini hanya main kucing-kucingan aja. Kucing-kucingan. Jadi ketika ada berita heboh, katakanlah kali ini ada Hakim Agung yang terjerat OTT KPK, yang sangat memalukan. Ini kan sangat mengecewakan ini kan. Jelas. Pada saat ini kejadian ini, tiba-tiba Mahkamah Agung, wah langsung sama-sama akan ketemu dengan KY, Komisi Yudisial, untuk meningkatkan pengawasan. Bahkan mereka sekarang sedang mencari waktu bagaimana kita memberi sanksi kepada Sudrajat ini kan gitu kan. Kan nggak susah lagi kalau memang OTT ya pecat kan gitu kan. Terus apa lagi? Nah, jadi memang inilah persoalan kita. Ini soal moral, tidak mudah. Jadi seringkali kita hanya memperkaya ucapan, memperkaya pernyataan. Dan kalau begitu kita muncul ini kan, seluruh jagat ini, semua ahli, semua pejabat bicara tentang Hakim Agung Sudrajat gitu. Wah ini mengecewakan ini, mengutuk ini, memalukan ini. Padahal tindakan dia juga sama, karena belum ketangkap aja nih. Ya di Mahkamah Agung, ya di DPR, ya di kepolisian, kejaksaan sama. Jadi kalau dengan tertangkapnya Hakim Agung ini, Bung Leo, artinya mengkonfirmasi bahwa kerusakan lembaga penegakan hukum ini sudah terbukti. Ya jaksa, ya polisi, ya hakim. Mereka ini semua sudah diantarkan ke penjara. Ada 34 kasus yang melibatkan hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Penegak Jadi hukum ya. keempat lembaga penegak hukum ini
sudah kita nggak percaya lagi. Ya. Saya jadi ingat Bang Elman, di sekian tahun yang lalu di meja yang sama Abang mengatakan bahwa rasa malu sudah hilang dari negeri ini. Sudah lama hilang. Sudah lama hilang. Terutama rasa malunya penegak hukum. Itu dia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian reformasi hukum ini benar-benar bisa kita lakukan, atau kembali lagi ini hanya memperkaya kata yang seperti Abang bilang. Memperkaya kata, memperkaya pernyataan. Itu dia. Seolah-olah dia jujur. Kita akan bahas itu Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 27 September 2022, reformasi hukum yang mendesak. Reformasi hukum yang mendesak. Tertangkapnya Hakim Agung dalam kasus rasuah atau suap jelas membuka fakta bahwa virus korupsi ternyata juga menjangkiti pucuk tertinggi lembaga peradilan di negeri ini. Bagian hulu dan hilir tindak pidana korupsi kini ada di ranah yudikatif. Terjeratnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah panjang daftar hakim dan aparatur lembaga peradilan yang terlilit oleh kasus rasuah. Tentu sangat mengkhawatirkan karena ternyata pucuk dari kekuasaan yudikatif juga turut memperdagangkan keadilan. Hukum diterapkan sesuai dengan jumlah bayaran, bukan lagi mengedepankan fakta-fakta serta bukti dalam persidangan. Lembaga hukum tertinggi yang seharusnya menjadi benteng pamungkas bagi masyarakat dalam mencari keadilan justru menjalankan praktik transaksi bisnis. Keadilan telah dijadikan komoditas bagi mereka yang memiliki kuasa dan uang. Kondisi itu jelas semakin memperburuk situasi penanganan perkara di seluruh lembaga penegakan hukum negeri ini yang begitu buruk. Kolusi penyelesaian kasus terjadi di semua lini dan melibatkan semua aparat penegak hukum, tidak hanya hakim, tetapi juga jaksa, polisi, hingga pengacara. Lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan profesi advokat sebagai penegak hukum sudah banyak mengirimkan wakil-wakil mereka meringkuk di penjara karena melanggar hukum yang seharusnya menjadi tugas mereka untuk menegakkannya. Berdasarkan data KPK, ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum terjerat oleh kasus korupsi. Ada 21 koruptor dengan jabatan hakim, 10 koruptor merupakan jaksa, serta 3 polisi. Terdapat pula 13 koruptor yang ditangani KPK dengan latar belakang pengacara. Banyaknya aparat penegak hukum di tanah air tersandung oleh masalah suap dan korupsi ditengarai disebabkan lemahnya sistem pengawasan. Konsistensi pengawasan dan penegakan etik yang lebih maksimal dinilai juga mendesak dilakukan untuk mencegah masalah korupsi di sektor hukum terus berulang. Presiden Joko Widodo terus menyampaikan keprihatinannya atas karut-marutnya ekosistem penegakan hukum. Reformasi hukum patut segera dilakukan. Perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga telah dilontarkan. Reformasi hukum yang baik ialah yang dilakukan menyeluruh, baik menyangkut regulasi, lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum. Dari sisi regulasi, sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, diregulasi gencar dilakukan. Puluhan bahkan ratusan aturan perundang-undangan yang tumpang tindih telah dipangkas untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, perlu diingat bahwa sebaik apapun hukum yang dibuat, pada akhirnya sangat ditentukan integritas lembaga penegak hukum. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia ialah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Menghadirkan penegakan hukum yang benar-benar adil hanya bisa dilakukan jika semua lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menjunjung nilai-nilai anti korupsi. Lembaga hukum yang bersih dan tidak tersandra oleh mafia perkara yang masih bergentayangan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini waktunya kita untuk bertanya dulu Bang Elman. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bivitri, tertangkap tangan Hakim Agung Sudrajat itu membuat kita akhirnya terkonfirmasi dugaan atau rahasia umum bahwa lembaga peradilan bahkan sampai level paling tinggi pun tersusupi korupsi. Pertanyaannya Mbak Bivitri, dengan kejadian di MA ini, apakah Anda yakin ini bisa menjadi jalan masuk untuk membersihkan lembaga peradilan, atau memang ini hanya heboh sesaat saja, nanti kalau ada kasus yang lebih menarik lagi perhatian kita sudah lupa. Bagaimana Mbak? Mari kita optimis, itu jawaban saya. Jadi kalau saya sih melihat ini memang peluang yang bagus bahwa mungkin akan lolos lagi, pasti ada ininya ya, ada kemungkinan ke situ. Tapi kita semua berharap, tadi kan data dari editorial juga sudah disebutkan 34 itu paling banyak hakim, 21-nya itu hakim. Artinya kan ini fenomena yang tidak baru. Kebetulan sekarang yang tertangkap Hakim Agung. Jadi itu yang membuatnya menjadi momentum penting. Nah, saya kira ini yang bahwa Pak Jokowi akhirnya sudah mengakui bahwa penegakan hukumnya yang bermasalah, itu saya kira jadi sinyal yang bagus. Karena kan selama ini Pak Jokowi kalau berbicara reformasi hukum, lebih banyak ke reformasi undang-undang. Makanya bikin segala macam undang-undang begitu ya. Nah, saya kira ini momentum yang baik sekali, akhirnya terbuka mata banyak orang. Mungkin 21 hakim yang tadi disebut di Editorial Media Indonesia nggak banyak yang tahu. Tapi begitu Hakim Agung yang tertangkap, jadinya mata kita semua tertuju ke situ. Jadi saya kira ini momentum yang bagus sekali. Tinggal bagaimana para Mahkamah Agung sendiri, kemudian Komisi Yudisial, kemudian juga KPK-nya sendiri, itu bisa memanfaatkan momentum ini. Mbak Bivitri, ada banyak orang yang meyakini bahwa kelihatannya bukan hanya satu orang SD ini berinisial SD yang sebetulnya melakukan korupsi, tapi ada juga hakim-hakim lain bahkan di level MA yang melakukan tapi belum ketahuan. Untuk memastikan bahwa MA dan penegak-penegak hukum lain memang benar-benar bersih, apakah itu bisa kita pastikan dari internal sendiri, atau ada teman yang usulannya ekstrim, ganti dulu semua, bersihkan dulu semua, ganti orang baru? Bagaimana Mbak Bivitri? Iya, betul. Saya percaya ini cuma satu bagian kecil dari yang dari dulu kita sebenarnya pernah kenal namanya mafia hukum. Jadi saya kira itu terapi yang ekstrim sekali dan saya cenderung setuju dengan itu. Jadi memang di Georgia misalnya, Georgia negara ya, itu pada suatu ketika itu hakimnya dipecat semua, kemudian diseleksi ulang. Barangkali kita mesti se-ekstrim itu. Karena upaya reformasi peradilan ini sebenarnya kan dari tahun 99 ya, saya sendiri bergerak di situ. Dari tahun 99 ada blueprint Mahkamah Agung, ada blueprint pembaruan peradilan, ada Komisi Yudisial, tapi toh sampai sekarang masih begini kondisinya. Jadi saya kira mungkin saatnya kita mengambil langkah ekstrim, dipecat semua untuk diseleksi ulang. Dan catat bahwa ini bukan hanya hakim. Yang harus diperhatikan namanya mafia hukum ini tadi tercatat juga kan, ada 13 advokat dari 34 yang data yang dilansir tadi ya. Itu pun jangan lupa ada juga staf pengadilan. Yang ditangkap pada malam itu kan sebenarnya tidak hanya Hakim Agung. Tapi seingat saya ada sampai 10. Nah itu ada asisten dia, ada staf yang lainnya begitu ya. Jadi memang saya kira pembersihan besar-besaran ini harus dilakukan sebagai shock terapi. Mbak, tapi kalau bicara korupsi kan ada yang sebenarnya orang takut berpikir bagaimana membuat orang-orang takut untuk korupsi. Hukumannya katanya diperberat. Ada yang mengatakan hukuman mati, ada yang bilang hukuman seumur hidup tanpa remisi dan kemudian dicabut juga hak politik, lalu juga dimiskinkan. Tapi itu kan semua akhirnya jadi hanya wacana ya. Hukuman mati itu tertulis di undang-undang kita tapi tidak pernah dijatuhkan untuk koruptor. Artinya sebetulnya bangsa kita ini sebetulnya mau tidak sih benar-benar memperbaiki kondisi kita menjadi negara hukum, atau memang akhirnya tadi seperti kata Bang Elman, kita hanya rajin memperkaya kata-kata atau wacana kita saja, Mbak Bivitri? Iya, saya sih tidak melihat ada politik hukum yang nyata gitu. Jadi saya setuju
pernyataan Bang Herman tadi bahwa kita hanya mungkin bagus di level undang-undang, tapi toh kenyataannya tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi misalnya kita ingat, kita marah-marah sekali waktu itu dengan Jaksa Pinangki, tapi kan sekarang orangnya sudah melenggang kangkung ya, sudah keluar karena ada remisi juga yang cukup signifikan, dan jangan lupa dari 10 tahun didiskon jadi 4 tahun, itu juga buah dari putusan Mahkamah Agung. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara politik hukum, kita tidak bisa bicara di level undang-undangnya, tapi juga di level penegakan hukumnya. Dan itu yang kita belum punya. Nah, tapi itu baru satu, Mas. Ada satu lagi. Di alur pengawasannya sendiri juga nggak ada. Makanya jarang sekali ketahuan. Walaupun rumornya sudah banyak sekali kita dengar, tapi kan sistem pengawasannya itu tidak berjalan. Jadi yang tertangkap, ya akhirnya kita harus nunggu tertangkap tangan, seperti halnya yang KPK lakukan. Karena kalau pakai model pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, dari Komisi Yudisial, itu tidak ada yang bisa terjerat sampai sekarang. Betul-betul harus tertangkap tangan. Nah, jadi kita harus perbaiki di situnya tuh, di dua hal. Satu, sistem pengawasannya jangan cuma laporan-laporan yang sifatnya administratif kepada Badan Pengawas, tapi betul-betul dibuatkan saluran untuk pengaduan dan seterusnya. Dan yang kedua, penegakan hukumnya. Saya orang yang tidak setuju dengan hukuman mati, tapi menurut saya yang harusnya dilakukan dan mungkin sebenarnya bikin ragu-ragu adalah miskinkan koruptornya, jangan kasih remisi, cabut hak politiknya, dan hukumannya kalau bisa seumur hidup. Saya kira memiskinkan koruptor itu saya kira yang akan sangat kuat pesannya, karena kan sekarang ini ya mereka mungkin bisa 5 tahun, tapi hartanya disimpan untuk anak cucu, merasa aman gitu. Itu yang harus dihilangkan. Baik, kita harapkan kita bukan hanya bicara ya Mbak Bivitri ya, terutama para pemimpin kita benar-benar bisa mereformasi hukum supaya anak cucu kita masih punya negara nanti. Karena kalau tidak, jangan-jangan di tengah jalan negara kita sudah gagal, tidak ada lagi negara untuk anak cucu kita. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Bivitri. Pagi. Melihat sistem kita Bang Herman, masih ada harapan tidak sebetulnya untuk memperbaiki hukum? Karena hakim saja sampai di Mahkamah Agung, level Mahkamah Agung sudah terbukti korupsi. Lalu kita berharap kepada siapa lagi untuk bisa memastikan bahwa memang negara kita ini negara hukum, Bang? Ya, kalau ada pertanyaan seperti Bung Leo tadi, masih ada harapan. Biasanya kan gampang kita jawab kan, masih gitu kan. Masih berpengharapan. Tapi kalau kali ini sulit. Sulit ya, Bang? Nah, tapi masih ada peluang kan. Sulit. Tidak mudah gitu kan. Karena memang saya katakan dari awal tadi kan, semua lembaga penegak hukum sudah menjadi bagian daripada korupsi kan gitu. Sudah korup ya? Sudah korup. Ia pengacara, ia polisi, ia jaksa, ia hakim sampai hakim agung gitu. Jadi ini tidak mudah. Tidak mudah. Dan saya katakan sulit. Maka itu kalau bicara tentang reformasi hukum ini, jangan lagi diartikan misalnya kita buat undang-undang baru. Kita buat aturan baru. Undang-undang dan aturan yang sudah ada sudah cukup bagus. Tinggal ditambah nanti yang diperlukan sekarang hanyalah tentang undang-undang perampasan aset atau harta. Hasil korupsi. Hasil korupsi kan gitu. Itu tapi itu sambil jalan. Tetapi yang diperlukan sekarang adalah penegakan hukum. Berdasarkan undang-undang yang ada. Berdasarkan aturan yang ada. Artinya penegakan supremasi hukum, kalau itu dilaksanakan, itulah bagian daripada reformasi hukum itu. Pertanyaannya begini Bang, dari data sekian ribu kasus korupsi di Indonesia, yang paling banyak melakukan menurut data itu adalah birokrat Bang. Birokrat dari pemerintah pusat dan juga daerah, lalu juga ada kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan juga anggota DPR dan DPRD. Masalahnya kalau kemudian mau memastikan sistem ini bisa berjalan, yang menjalankan mereka semua dan mereka juga yang korupsi, apa masih bisa Bang? Kita harus jeda dahulu Bang Herman, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini kita ingin mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV, Bang Elman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak. Ya. Bung Elman. Ya. Selamat pagi. Silakan pendapat Anda singkat padat saja ya, Pak John. Silakan, Pak. Ya, reformasi hukum yang mendesak. Jadi begini, ya, berapa hari lalu kan dibedah juga oleh Direktorat masalah Hakim Agung OTT. Jadi begini, ya. Saya setuju dengan Bang Elman, dengan Bang apa tadi itu. Kita kan moral itu, moralitasnya itu tadi. Kayak apapun dia diawasi, kayak apapun dia digodok. Kalau udah moralnya itu yang kena itu bagaimana? Jadi ini ada lagi tadi yang diganti semua, kan? Mau diganti semua kalau masalah baru juga begitu juga gitu. Jadi ini memang bukan reformasi hukum yang mendesak di total nih maunya, Bang. Ya. Ini digodok dulu nih, digodok dulu dibawa ke 1.0, memang betul-betul didoktrin betul, dicuci betul otaknya itu. Oke. Karena kita sekarang tidak ada lagi, Bung Leo, Bang Elman, ya, lembaga-lembaga negara yang tidak yang bebas pada korupsi, dia kena semua. Baik, jadi masalahnya adalah masalah moral ya, berarti ya Pak John ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja. Iya, masalah reformasi hukum yang mendesak ini, ya, kalau saya sebagai seorang masyarakat kecil, harapan saya itu hanya kepada Presiden. Kita lihat di mana RRC, waktu mereka berantas korupsi itu, ada seorang Presiden yang namanya Churungji. Dia tampil, dia sediakan 100 peti mati. Dia katakan kalau di antara 99 untuk orang yang korupsi. Kalau dia sendiri korupsi juga, salah satu untuk diri dia. Makanya itu waktunya lah reformasi ini, hukum ini harus Presiden turun tangan sendiri. Karena apa? Pak Mahfud MD sudah katakan sendiri bahwa korupsi itu sudah terjadi di mana-mana. Penegak hukum sudah rusak. Makanya kita butuh seorang Presiden yang tegas. Harapan masyarakat sekarang ini hanya kepada Presiden Jokowi. Yang mana waktunya tinggal 2 tahun lagi, harapan kita betul-betul dia yang memimpin reformasi ini. Jangan hanya dengan seperti yang dikatakan Bung Herman, memperkaya kata-kata aja. Oke, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Helman, selamat pagi Bang Leo. Begini, secara objektif saja, bahwa negara sebagai lembaga kemanusiaan yang berdiri tegak di atas hukum, lalu atas kesepakatan bersama, yang jadi masalah sekarang ini, trias politika, itu lembaga negara seperti itu sudah bobol semua kan. Kemudian puncak dari ini yang kelihatan Pak Sudrajat kemarin dari Mahkamah Agung yang harapannya keadilan itu puncaknya di situ, itu pun bobol juga. Berarti persoalannya adalah banyaknya mafia yang terjadi. Kalau reformasi hukum, maka itu harus total itu. Reformasi itu cita-cita dan semangatnya apa untuk masalah hukum ini. Nah, inilah yang jadi masalah. Jadi memberantas mafia.
Lalu penegak hukum dalam rangka law enforcement itu penegak hukum ini yang harus segera ditangani selain sistem hukum, ideologi, kemudian konstitusi sampai kepada eksistensi negara. Terima kasih Pak Ivan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik ini Bang, yang tadi Pak Sukiwi yang katakan ya Bang Elman. Saya hanya berharap kepada Presiden Joko Widodo katanya. Dicontohkan di China, di Tiongkok pada suatu masa yang terkenal itu Bang, minta 100 peti mati kalau dirinya Cheng Rongji, Perdana Menteri waktu itu kemudian korupsi, dia juga dihukum mati. Pertanyaannya Bang, apakah semuanya ini harus dikerjakan oleh seorang presiden atau memang lembaga-lembaga yang lain kan harusnya ada Bang? Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya sih sejak dari 2014 Pak Jokowi itu sudah waktu itu seingat saya pada tahun ketiga periode 2014-19 Pak Jokowi sudah menekankan pembangunan hukum tahun ketiga ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan Pak Jokowi mengabaikan pembangunan hukum ini. Kali ini memang karena keadaan sudah darurat, Presiden teriak lagi kan, reformasi hukum. Tetapi ini kan harus dimulai dari katakanlah kesepakatan. Kesepakatan, katakanlah misalnya di internal penegak hukum. Mulai pengacara, polisi, jaksa, hakim. Kalau ada penegak hukum yang terbukti korupsi, terkena OTT dan sebagainya, maka hukuman mereka harus seberat-beratnya. Katakanlah dibuat ketentuan minimal 15 tahun. Maksimal katakan seumur hidup. Tapi nanti dibebaskan di tengah jalan. Itu, makanya saya bilang minimal 15 tahun, maksimal seumur hidup, atau 20 tahun dan sebagainya gitu. Nah, mereka ini tidak boleh diberikan remisi. Mereka ini juga harus dimiskinkan. Di sinilah perlunya tindak pidana perampasan aset. Undang-undangnya ya. Undang-undangnya. Dan ini yang saya lihat maju mundur di DPR. Saya nggak tahu kenapa DPR mungkin takut kali ya. Takut pada waktunya kena. Takut begitu. pada waktunya kena kan. Bumerang ya. Tapi sepanjang undang-undang ini tidak dijadikan, maka tidak mudah. Tetapi mestinya kan harus ada terobosan hukum kan. Inilah pentingnya katakanlah misalnya apakah hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan mereka ini harus lakukan hukuman berat. Jangan seperti kemarin katakanlah misalnya. Itu yang menyakitkan hati seluruh bangsa Indonesia. Ada jaksa namanya Pinangki kan. Tadi Mbak Bivitri sebut ya. Tadi Mbak Bibi kan bilang. Nah, di pengadilan dia kan terlibat di dalam kasus Joko Chandra kan. Pengurusan dan sebagainya kan. Nah, Pengadilan Negeri menghukum 4 tahun. 10 tahun. Tetapi ketika banding menjadi 4 tahun. Didiskon. Nah, lalu setelah dijalani 1 tahun 1 bulan dia jalanin bebas bersyarat. Karena dianggap sudah 2/3 katanya. Bagaimana kita bisa mengharapkan efek jerak terhadap para pelaku tindak pidana korupsi? Karena mestinya orang-orang seperti ini nggak boleh diberi remisi, bahkan minimal 15 tahun. Kan ada semangat ini Bang katanya, semangat korps. Karena misalnya yang diadili adalah hakim, yang tadinya adalah koleganya hakim juga. Ya pasti ada segan lah Bang untuk kemudian menghukum berat orang-orang ini Bang. Bagaimana itu Bang? Ya, kalau prinsip itu tetap berlaku Bung Leo, suatu waktu negara ini akan gagal. Itu dia. Karena negara ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang memang sudah bermoral, bermental korup. Bayangkan, kalau saya mau mengatakan gini ya, kalau reformasi hukum itu, saya mau katakan, kalau saja reformasi hukum itu dilaksanakan secara bagus, maka 50% atau separuh dari masalah bangsa ini terselesaikan. Jadi utamanya di sini Bung Leo, kita nggak usah dulu bicara birokrasi. Kalau polisi tegas, penegak hukum dulu ya. Penegak hukum ini, dulu. polisi tegas, jaksa tegas,
hakim tegas, pengacara juga betul-betul melaksanakan prinsip keadilan, udah pasti 50% masalah bangsa ini terselesaikan. Iya. Baru kemudian nanti akan lakukan ke birokrasi. Iya. Kan birokrasi kita sekarang ini kan sudah rusak parah. Masalahnya Bang, bagaimana memastikan atau memperbaiki atau memulihkan kondisi moral tadi yang dikatakan para pemirsa dari para penegak hukum ini, kalau tidak ada sistem yang memaksa Bang, membuat mereka benar-benar harus bersih, tidak korup. Kalau tidak ada yang tadi Abang sudah katakan juga sekian hukuman lain selain hukuman mati, itu kan akhirnya ya mereka lenggang kangkung saja karena tidak dimiskinkan, nanti jalani 1 tahun saja atau bahkan kurang, uangnya masih banyak, masih bisa masuk lagi. Jadi sebenarnya kita bagaimana memastikan upaya ini bisa berjalan Bang? Kita harus jeda dahulu Bang Elman dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Dulu tiap transaksi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa kita nyalakan Bang kalau kita ibaratkan harapan itu lilin supaya kemudian benar-benar hukum ini ditegakkan, aparat penegak hukum benar-benar menghormati janji dan sumpah jabatannya supaya negara kita ini masih ada untuk anak cucu kita Bang? Tadinya kan kita berharap kan pengawasan kan. Iya. Tapi pengawasan ini juga pagar makan tanaman juga kan. Ternyata Tidak ada pengawas karena dia juga harus diawasi juga kan. Iya. Nah makanya yang mungkin yang bisa kita tempuh adalah rekrutmen calon-calon hakim agung ini harus diperketat. Oke. Kita minta DPR betul-betul lah melakukan fit and proper test. Jadi jangan sekedar. Jadi benar-benar kalau memang tidak lulus, jangan diluluskan. Yeah. Dan yang lulus itu betul-betul fair gitu kan. Lulus murni. Mulus murni. Bukan karena dalam bukan karena ada sponsor. Iya. Bukan karena ada anu-anu. Iya. Jadi benar-benar adalah orang betul-betul lolos. Iya. Sehingga kita harapkan orang yang menjadi hakim agung adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak mencari harta lagi. Malah saya berharap seorang hakim agung memang dia harus kaya. Jangan pula ketika dia kaya malah kita marah. Sudah kaya dengan cara yang benar tentunya. Sudah kaya dengan cara yang benar. Tinggal dibuktikan. Ketika Peter Protes itu ditanya, kekayaan kau itu dari mana? Laporan harta kekayaannya harus jelas itu. Kalau memang tidak jelas, gugurkan gitu kan. Maka itu kita harapkan juga sumber daya dari Komisi Yudisial juga harus benar. Tim selnya juga, tim panselnya juga harus benar. Sehingga kalau hakim agung ini benar, kita harapkan dia mampu menyelesaikan para hakim di pengadilan tinggi sama di pengadilan negeri. Reformasi hukum ini apa bisa dilakukan di pemerintahan Joko Widodo yang tinggal 2 tahun ini Bang? Atau memang ini harus terpaksa kita harapkan kepada pemerintahan berikut? Begini, pokoknya reforma mau tinggal 2 tahun, mau setahun, Presiden harus berani melakukan reformasi hukum ini, terutama di penegak hukum dulu. Ini dulu, ini sumber utama dulu. Polisi, jaksa, hakim dan pengacara harus betul-betul disentuh. Dan mungkin yang terakhir yang saya mau katakan, hakim agung ini, Mahkamah Agung berjanjilah. Dan untuk sementara mereka menyatakan diri mulai hari ini para hakim tidak layak lagi disebutkan yang mulia. Nah, jangan lagi kita dengar di pengadilan dibilang yang mulia. Kenapa Bang? Karena ternyata nggak ada kemuliaan. Dan mungkin Mahkamah Agung jangan dulu disebutkan Mahkamah Agung. Mahkamah tinggi aja gitu ya. Karena ternyata keagungan tidak ada lagi. Mahkamah hampir agung. Mahkamah seharusnya agung. Mahkamah yang seharusnya agung gitu. Hakim yang seharusnya agung gitu. Jadi mungkin mereka berjanji dulu kalau satu saat mereka sudah layak dimuliakan, yang mulia baru boleh. Dan satu saat mereka sudah layak diagungkan, maka saat itu mereka mengumumkan mulai hari ini hakim harus dipanggil dengan yang mulia. Mulai saat ini Mahkamah Agung menjadi Mahkamah Agung, Hakim Agung menjadi Hakim Agung. Jadi sementara ini hakim
yang sedang dinilai gitu. Oke, ini adalah harapan yang sebetulnya keras sekali untuk para penegak hukum kita. Semoga apa yang kita sampaikan di sini juga berguna ya Bang untuk reformasi hukum. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, perlu diingat bahwa sebaik apapun hukum yang dibuat, pada akhirnya sangat ditentukan integritas lembaga penegak hukum. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Untuk menghadirkan penegakan hukum yang benar-benar adil hanya bisa dilakukan kalau lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menjunjung nilai-nilai anti korupsi. Lembaga hukum yang bersih dan tidak tersandera mafia perkara yang masih bergentayangan. Semoga negara kita menjadi lebih baik. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV